Halo Sobat Negeriku, jumpa lagi bersama saya Aam Amjad di podcast jpn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang selalu muda terus. Kenapa selalu muda terus? Karena beliau adalah Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Pak Asrorun Niam Soleh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Aam yang terus seger dan muda. Ya, selamat datang di podcast jpn.com. Terima kasih. Kalau kita bicara soal kepemudaan, semua pasti sepakat Pak Niam ada di depan sebagai Deputi Pengembangan Pemuda. Nah, sebelum kita ngobrol terlalu jauh soal Deputi Pengembangan Pemuda apa, mungkin Pak Niam bisa menjelaskan, Pak Niam ini kenapa sih kok tiba-tiba ada di Pemuda? Apakah dari dulu karena fokus ke kepemudaan terus atau seperti apa sih Pak? Mungkin Sobat Negeriku perlu tahu ini Pak di rumah. Ya, aktivitas di Kemenpora, khususnya di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, ini bagian dari jalan hidup. Di samping tentu merupakan satu wujud perkhidmatan kita yang diberikan oleh negara, tapi urusan kepemudaan ini adalah passion ya, di mana saya pada saat aktivitas kepemudaan dulu juga memiliki concern di dalam advokasi bidang kepemudaan. Tahap yang berikutnya saya diberikan kesempatan untuk membackup regulasi terkait dengan kepemudaan, di mana pada saat 2008-2009 pada saat penyusunan Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, saya juga terlibat bahwa waktu itu sebagai koordinator tenaga ahli khusus terkait dengan pembahasan RUU kepemudaan. Tetapi waktu itu juga nggak berpikir bahwa 9 tahun berikutnya menjadi megang amanah untuk mengimplementasi apa yang sudah diatur di dalam aturan undang-undang itu gitu. Jadi 2009 undang-undang disahkan, 2017 saya diberikan amanah sebagai Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Kalau dulu mengatur mengisi gimana kebijakannya seperti apa, undang-undangnya seperti apa, kemudian sekarang Bapak ditugaskan untuk mengimplementasikan undang-undang itu gitu Pak? Ya, jadi saat mahasiswa kita aktivis kemahasiswaan, aktivis kepemudaan, aktif di berbagai organisasi kepemudaan, sehingga sedikit banyak kan tentu menjiwai masalah-masalah yang dihadapi oleh anak muda dengan bahasa anak muda. Yeah. Kemudian pada saat masih jadi aktivis kepemudaan diberikan kesempatan untuk terlibat di dalam penyusunan peraturan, maka pengalaman empirik yang kita punya ditambah sedikit ilmu, kemudian kita tuangkan di dalam aturan regulasi, dan atas dasar itulah kemudian Presiden memberikan amanah untuk ngurusin kepemudaan, sekalipun memang di luar skenario kita juga ya. Ya. Kalau Bapak boleh ketika Bapak masih muda dulu, bedanya apa sih Pak? Zaman mungkin kok Bapak dulu, masih muda. bukannya sekarang masih? Muda itu kan ada tahapnya Pak, gitu kan. Ada tahap 1, tahap 2. Bapak masuk tahap 2 muda. Yeah. Nanti ada tahap 3 muda Pak gitu. Nah, ketika masuk tahap 1 muda, ketika masih aktivis mahasiswa dulu, bedanya apa sih kalau Bapak melihat zaman dulu dengan zaman sekarang? Dulu Bapak sebagai pemudanya, sekarang Bapak sebagai orang yang harus mengembangkan pemuda, ini seperti apa Pak melihatnya? Ya, spirit kepemudaan tetap penting dimanapun lapisan sejarah masyarakat ya. Akan tetapi masing-masing memiliki tantangannya. Karena itu ketokohan, kepahlawanan itu terlahir sesuai dengan tantangan zamannya. Makanya kalau ada bahasa setiap pahlawan punya zamannya dan setiap zaman akan ada pahlawannya. Dan inti dari aktivitas kemahasiswaan dan juga kepemudaan itu adalah komitmen untuk berubah menjadi lebih baik, komitmen untuk menjalankan peran sebagai kontrol sosial sekaligus juga agen perubahan sosial, lengkap dengan tantangan kontemporer yang dia hadapi masing-masing.
kalau kita baca sejarah perubahan masyarakat di Indonesia yang strategis, itu nggak bisa dilepaskan dari peran kepemudaan ya. Taruhlah kita sebut mulai dari 1928 pada saat muncul kesadaran akan pentingnya komitmen bersatu di tengah keragaman, maka anak-anak muda menginisiasi kongres ya, yang menyatukan berbagai organisasi kepemudaan berlatar belakang kedaerahan, berlatar belakang agama, berlatar belakang minat bakat. Kemudian mereka mendeklir komitmen persatuan di tengah keragaman yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda menjadi cikal bakal kesadaran kebangsaan kita, sekaligus juga kesadaran akan pentingnya bersatu untuk mewujudkan cita-cita. Nah, itu sebagai embrio pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan, itu juga nggak bisa dilepaskan dengan aktor anak-anak muda. Ya. Bahkan akselerasinya juga dilakukan oleh anak-anak muda, sehingga ditetapkan 17 Agustus 1945 sebagai waktu yang tepat untuk proklamasi kemerdekaan. Saat proses pemerintahan berjalan, ada koreksi bagaimana jalannya pemerintahan agar sesuai dengan cita-cita proklamasi. Kita kenal ada fase Orde Lama, Orde Baru, peralihannya pun juga dimotori oleh anak-anak muda. Dikenal Angkatan 66 ya. Di situ ada Kesatuan Aksi Mahasiswa, Kesatuan Aksi Pelajar, Kesatuan Aksi Pemuda yang memang berperan sebagai agen perubahan, kontrol sosial. Nah, kemudian tahap berikutnya misalnya 98, transisi dari Orde Baru ke Orde Lama, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Lagi-lagi peran mahasiswa dan juga peran kepemudaan dengan berbagai tantangannya ya. Saya waktu itu pada saat 98 menjadi aktivis mahasiswa dan tentu menjadi bagian dari gerakan mahasiswa tersebut. Nah, hari ini punya tantangannya yang berbeda. Nah, bagaimana kepeloporan, kemudian keberperanan anak-anak muda hadir menjadi solusi atas berbagai permasalahan kontemporer yang kita hadapi dengan dinamika yang muncul ya. Misalnya kayak kasus COVID yang melanda dunia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Ini adalah permasalahan kita bersama. Bagaimana anak-anak muda hadir melakukan terobosan dan juga kepeloporan guna mengatasi masalah yang timbul akibat adanya COVID yang melanda dunia pada sektor sosial, sektor ekonomi, kemudian sektor politik, termasuk juga budaya. Nah, anak-anak muda bisa mengambil peran mengakselerasi perkembangan pasca bencana global ini, pasca pandemi global yang kita hadapi. Sekarang kita sudah mulai tumbuh dan juga bangkit. Bagaimana upaya mengakselerasi itu? Tentu dengan tatanan pemerintahan yang baik, tatanan lingkungan sosial yang saling mendukung serta saling mensupport satu dengan yang lain. Kalau boleh tahu Pak, program apa itu Pak pengembangan tadi pasca pandemi yang mungkin ada di program di kedeputian Bapak, mungkin apa itu yang yaitu untuk mengembangkan pemuda lagi setelah setelah pandemi tadi? Ya, ada 3 fokus kegiatan di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, lebih khusus lagi merecover ya dari masalah sosial yang muncul pasca pandemi ini. Yang pertama adalah penguatan sisi leadership atau sisi kepemimpinan. Bagaimana pemanfaatan teknologi digital yang sangat akseleratif ya di tengah masyarakat sebagai dampak ikutan dari pandemi kemarin, di mana aktivitas sosial dibatasi, tetapi komunikasi dan juga aktivitas pekerjaan kan tetap harus berjalan.
maka ada proses transformasi dari aktivitas yang bersifat konvensional menjadi aktivitas yang berbasis digital. Dan itu masif ya. Kalau dulu baru di tingkat elit, pemakainya terbatas, dengan adanya wabah ini bisa mengakselerasi pemanfaatan yang bersifat masif. Maka kondisi ini harus diadaptasi di dalam konteks pengembangan kepemimpinan kita. Ada tanggung jawab ya di dalam pemanfaatan teknologi digital. Maka kita mengembangkan 3 model pengembangan kepemimpinannya. Yang pertama, kepemimpinan berbasis individu yang fokusnya adalah membangun literasi digital di kalangan anak muda, sehingga teknologi digital yang muncul sebagai sebuah produk peradaban itu bisa digunakan sebagai salah satu tools untuk mengakselerasi kepemimpinan yang bersifat personal, lengkap dengan tanggung jawabnya ya. Dengan teknologi digital kita mungkin dan mudah untuk bisa menginfluence orang, menyampaikan ide, gagasan, dan kita sampaikan kepada khalayak agar gagasan tersebut diterima sebagai sebuah kebaikan. Tetapi pada saat yang sama kita juga meminimalisir dampak buruk dari penyalahgunaan teknologi digital, sehingga kasus-kasus penyebaran hoax, penyebaran fitnah, kemudian penipuan, perjudian, dan berbagai hal destruktif bisa dicegah. Kemudian kepemimpinan basisnya domestik. Muncul permasalahan sosial karena lemahnya pertahanan dan juga ketahanan berbasis keluarga. Padahal anak-anak muda ini menjadi salah satu target grup utama untuk memasuki jenjang kepemimpinan keluarga ya. Maka butuh penguatan kepemimpinan anak muda yang mau masuk kepada jenjang perkawinan dan juga lingkup keluarga, sehingga dengan literasi memadai dalam hal kepemimpinan berbasis rumah tangga ini diharapkan akan muncul ketahanan keluarga. Dengan ketahanan keluarga yang kokoh akan menjadi faktor utama membentuk ketahanan kita sebagai bangsa, sekaligus juga mencegah dan meminimalisir kasus-kasus kekerasan berbasis rumah tangga, kasus malpraktek pengasuhan, kasus kekerasan anak, kasus kenakalan remaja, kasus kesehatan, misalnya kasus stunting dan lain sebagainya. Ini kan lebih banyak dipicu oleh rendahnya literasi dan juga kesadaran anak-anak muda yang masuk kepada jenjang perkawinan tersebut. Jadi Bapak mengambil dari akarnya ya Pak ya? Betul, betul. Akarnya biar nanti dahan dan daunnya ini bisa menjadi yang berkualitas untuk negeri ini gitu Pak? Ya, artinya kita mendesain program dan juga kegiatan itu ada target untuk merespon sekaligus juga menjadi solusi atas permasalahan kontemporer yang muncul, di mana anak muda dengan berbagai aktivitasnya itu menjadi problem solver. Ya, melahirkan itu tadi Pak ya, dengan program itu. Betul. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan publik. Hari ini di konteks pengembangan kepemimpinan publik, kita mengidentifikasi anak-anak muda yang memiliki bakat memang di bidang kepemimpinan. Dia sudah terseleksi di lingkungannya sebagai pemimpin, baik itu pemimpin mahasiswa di organisasi intrakampus, kemudian di ekstra kampus, organisasi kepemudaan, organisasi kedaerahan, organisasi minat bakat, influencer. Kita seleksi untuk dididik melalui PKPMN, namanya Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional. Dari 1.417 yang daftar, terseleksi menjadi 100 orang terpilih, kemudian diberikan pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman secara langsung di lembaga-lembaga yang memang punya otoritas di dalam pengambilan kebijakan publik atau public policy. Mereka belajar langsung, mereka mengenali,
Bahkan mereka orientasi di sini saya akan berkhidmah. Nah, ini dalam rentang waktu 5 atau 6, 10 tahun ke depan ya. Kita bawa ke DPR, kuliah di DPR, kita bawa ke KPK, kuliah anti korupsi di KPK seharian penuh, ke BNN, kemudian ke Lemhanas dan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka belajar sekaligus juga mengalami secara langsung ya bagaimana dia hadir di sidang paripurna DPR. Ya, ini bagian dari upaya memberikan pengalaman. Nah, yang kedua adalah soal kepeloporan. Nah, ini saya kira penting karena inti dari kepemudaan adalah soal pioneering, kan? Soal kepeloporan pasca Covid dengan berbagai inovasi dan kreativitasnya. Ada yang melakukan pendampingan di dalam sosiopreneur, aktivitas sosial, misalnya mendampingi masyarakat yang kekurangan air, kemudian mendampingi masyarakat untuk pertanian, mendampingi masyarakat untuk kepentingan kelestarian alam dan sejenisnya, dan itu dimiliki oleh anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. Itu kita fasilitasi dan kita apresiasi. Itu di seluruh Indonesia, Pak ya? Betul, betul. Yang Bapak udah keliling berarti ini melihat mereka, atau mungkin Bapak udah melihat perkembangan mereka seperti apa sih? Atau apa sih gerakan-gerakan yang mereka lakukan gitu, Pak? Ya, kita identifikasi dengan memanfaatkan jejaring ya, karena kita nggak mungkin kerja sendiri ya. Pendekatan kolaborasi, kemudian sinergi antar kementerian dan lembaga, kemudian dengan pemerintah daerah dan juga dengan lembaga masyarakat yang memang concern di dalam pengembangan kepemudaan. Nah, untuk kepentingan pengembangan kepeloporan kita memiliki program yang baik dan kemudian kita lanjutkan, yaitu apresiasi terhadap pemuda pelopor tingkat nasional ya, di mana ada anak-anak muda dengan kreativitasnya, dengan inovasinya di berbagai bidang. Ada bidang sosial, bidang keagamaan, bidang inovasi teknologi, bidang ilmu pengetahuan sosial, kemudian bidang lingkungan hidup. Mereka memiliki dedikasi yang luar biasa. Tetapi banyak mereka bekerja di dalam diam ya. Maka penting untuk kita publikasi, penting untuk kita apresiasi, dan juga kita sampaikan kepada publik kreativitas dan inovasi yang baik dari anak-anak muda sehingga menginspirasi kepada yang lain untuk melakukan hal yang serupa dan juga memfasilitasi anak-anak muda kreatif seperti ini dalam berbagai aktivitas sosialnya. Dan alhamdulillah dengan dukungan seluruh elemen ya, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, kegiatan ini terus berjalan ya, secara baik ya. Tapi ada beberapa kegiatan yang kita lihat baik tetapi sempat berhenti, kemudian ini layak untuk dilanjutkan kembali. Misalnya pertukaran pemuda antar provinsi, di mana ada anak-anak muda punya potensi, tetapi dia lebih banyak urusannya di lokal saja. Padahal kita disatukan oleh komitmen keindonesiaan. Maka anak-anak muda perlu dididik, perlu diberikan kesempatan, dan juga perlu dipastikan mereka menjadi jangkar kebinekaan di tengah keragaman, di tengah komitmen bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Maka kita seleksi secara bertahap anak-anak muda di tingkat provinsi untuk menjadi wakil sekaligus duta pemuda di dalam pertukaran pemuda antar provinsi. Anak pemuda yang terpilih di Papua, dia bisa berinteraksi dengan teman-teman di Aceh, di Jawa Tengah, di Kalimantan Timur dengan proyek bersama. Sehingga
diharapkan mereka sudah memiliki pengalaman untuk bekerja sama, tidak lagi didasarkan kepada daerah, tidak lagi didasarkan kepada suku, tidak lagi didasarkan hanya urusan keagamaan, tetapi didasarkan atas proyek kemanusiaan yang sama dengan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini sudah kita lakukan mulai tahun ini ya. 2 titik pelaksanaan. Yang pertama di Papua Barat ya, saya hadir langsung ke sana. Yang kedua di Jawa Timur, ditempatkan di Lumajang ya. Di Papua Barat saya hadir, di Lumajang saya hadir, dan respon masyarakat sangat baik ya. Di Papua Barat itu mereka tinggal di rumah penduduk, kemudian mereka melakukan proyek sosial, dan pada saat penutupan kegiatan saya terharu sampai menitikkan air mata ya. Ibu-ibu yang menjadi ibu asuhnya, mereka sangat bahagia dengan kehadiran anak-anak muda dari berbagai provinsi menyatu dan melakukan aktivitas keseharian bersama, dan mereka mengambil manfaat yang luar biasa. Begitu proyek itu selesai, kemudian ada penutupan, mereka kayak nggak terima, kira-kira begitu ya, nggak terima itu artinya kok sebentar, kok selesai, dan dia menganggap bahwa ini adalah anak-anak saya, anak-anak Indonesia dengan berbagai latar belakang asal-usul bisa menyatu dan membaur untuk kepentingan kebaikan bersama. Saya kira hal-hal yang seperti ini perlu dilipat gandakan ya, komitmen untuk berinteraksi tanpa harus mendominasi satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya kolaborasi itu Pak ya, itu pertukaran mengetahui budaya mereka, kebiasaan mereka, dan juga bekerja sama dalam kegiatan sehari-hari gitu Pak. Bekerja sama dan tidak mesti harus melarutkan diri, kira-kira begitu. Ada muncul respect ya, di tengah keragaman tersebut, dan komitmennya adalah komitmen kemaslahatan bersama, kira-kira begitu. Saya nggak ikut Pak, tapi saya membayangkan merinding loh saya ini Pak. Tapi itu Pak ya, ini akan terus berlangsung nih Pak dengan program ini. Maksudnya apakah sudah ada mungkin Bapak arahan dari Pak Menteri atau seperti apa untuk soal ini? Tentu ada mekanisme evaluasi ya, dan beberapa kegiatan prioritas ini merupakan terjemahan dari komitmen Menteri Pemuda dan Olahraga ya, khususnya dalam hal arahan mengenai pengembangan kepemudaan ya. Ada 2 hal yang menjadi prioritas Menteri Pemuda dan Olahraga, Prof. Zainuddin Amali, dalam konteks urusan kepemudaan. Yang pertama adalah komitmen untuk mendorong kreativitas dan juga inovasi, serta melakukan kewirausahaan ya, meningkatkan spirit kewirausahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah komitmen membangun karakter dan juga penguatan ideologi kebangsaan. Nah, di dalam upaya penguatan karakter dan juga penguatan ideologi ini kita terjemahkan, salah satunya adalah program pertukaran pemuda antar provinsi dan juga pendidikan kader pemimpin muda nasional ya, PKPMN. Jadi ada PPAP, kemudian ada PKPMN. PKPMN ini sebagai kegiatan baru yang merupakan piloting, sementara kalau PPAP ini merevitalisasi dari aktivitas yang pernah ada, kemudian berhenti, dan kita poles, kemudian kita luncurkan kembali mulai tahun ini dengan beberapa adaptasi model pelaksanaan ya, tentunya ya. Yang tadi saya ceritakan, pendekatannya adalah live in, mereka membaur ke masyarakat, dia hidup bersama, dia melakukan proyek bersama. Kalau di Papua Barat itu proyek kesehatan, kemudian ekonomi, jadi pendampingan ekonomi kreatif di tengah masyarakat,
terus literasi budaya baca. Nah ini yang masyarakat sana merasa kehilangan betul ya. Anak-anak muda memotivasi untuk belajar, Membaca, kemudian dan mendampingi anak-anak di situ untuk sekolah, untuk pendidikan, untuk berbagai aktivitas kreatif lainnya. Ya Pak, tadi dengan program-program tadi yang luar biasa, dan sekarang kita akan menghadapi yang namanya Sumpah Pemuda di Oktober nanti, ya kan, di 28 Oktober. Nah ini untuk meramaikan atau memeriahkan Sumpah Pemuda ini, yang menurut Pak Niam sebagai bulannya pemuda ya, sebagai hari besarnya pemuda, ini apa yang sudah dipersiapkan oleh Kemenpora sendiri nih Pak? Ya, terima kasih ya, menyongsong 94 tahun Sumpah Pemuda ini. Ke 94. Saya diberikan amanah sebagai Ketua Panitia Nasional peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, untuk mengakselerasi itu sejak 4 tahun yang lalu kita menetapkan 1 Oktober itu launching Bulan Pemuda, dan sepanjang Oktober ini kita dorong agar kementerian, lembaga, dan juga seluruh elemen masyarakat untuk menggelorakan semangat kepemudaan dengan berbagai aktivitasnya, termasuk juga hal yang bersifat uniform ya. Ini untuk mendorong spirit kepemudaan dengan 3 ciri utama: kreativitas, inovasi, dan juga sportivitas. Ya, jadi kreativitas, inovasi, dan sportivitas. Ya. Ini yang menjadi karakter khas anak muda lah ya. Kreativitas itu terkait dengan ide-ide, ya kan? Kreativitas, kemudian inovasi, kemudian sportivitas. Jadi saya sportif, bagaimana soal karakter yang baik yang dimiliki oleh anak-anak muda itu bisa menjelma menjadi salah satu penopang berbagai aktivitas publik kita ya. Untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, menyelenggarakan berbagai event sebagai kegiatan pendahuluan puncak Hari Sumpah Pemuda. Itu dengan namanya Road to Sumpah Pemuda. Ya, Road to Sumpah Pemuda itu kita dorong ada forum-forum kepemimpinan pemuda, kemudian ada aktivitas apresiasi, jadi apresiasi wirausaha muda berprestasi, kemudian apresiasi pemuda pelopor, apresiasi pasangan muda inspiratif bahkan ya. Itu pasangan muda maksudnya gimana nih Pak? Yang program yang tadi Bapak bilang tadi ya? Betul, itu sebagai lanjutan dari pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga atau PKPRT. Ini sebagai mekanisme pendidikan, transfer of knowledge, tapi apresiasinya ada ini di ujung berikutnya, itu sebagai bentuk rekognisi atas aktivitas anak-anak muda yang masuk kepada jenjang perkawinan dengan berbagai inovasinya. Dia mengikhtiarkan makna harmoni di tengah bangunan rumah tangga tadi dengan inovasi dan juga kreativitas, sehingga nanti bisa memberikan inspirasi. Misalnya soal proyek bersama. Proyek bersama. Kan sangat mungkin, dan itu banyak sekali hal-hal yang pasti baik. Bukan, ini maaf ya Pak ya, bukan ini kan Pak, melahirkan itu kan bukan proyek bersama berarti. Ya, itu juga anak gitu Pak. Loh, bagaimana merencanakan, ini juga penting. Termasuk juga manajemen konfliknya. Dan saya sendiri juga sebenarnya banyak belajar juga dari hal-hal baru yang dimiliki oleh anak-anak muda itu. Misalnya dia punya proyek bersama untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan layanan anak-anak difabel, karena dua-duanya punya concern di bidang itu, kan luar biasa itu. Dia merencanakan punya anaknya kapan, kemudian bagaimana mekanisme pengasuhan di tengah proyek bersama itu, kemudian bagaimana mengelola konflik. Dia menyiapkan waktu khusus, misalnya ada hari tanpa gadget,
kalau hari tanpa gadget biasa, ini hari tanpa tedeng aling-aling, kira-kira begitu. Kalau ada curhatan semua ditumpahkan. Nah, itu kan penting juga untuk mengkomunikasikan hari curhat. Nah, hal-hal yang seperti ini kan bab soal inovasi. Bagaimana membuat saluran kanal komunikasi ini hal-hal yang kelihatannya sederhana tetapi bisa menjadi faktor yang pemecah masalah yang seringkali muncul karena nggak ada saluran-salurannya. Belum lagi soal penghargaan tadi. Bagaimana ya soal kalau tadi penghargaan, ada penghargaan wirausaha muda, penghargaan penggerak wirausaha muda, kemudian penghargaan pemuda hebat dengan berbagai prestasi-prestasinya. Itu sebagai salah satu kegiatan Road to sebagai wujud apresiasi atas keberperanan, atas kepeloporan dan juga kesukarelawanan anak-anak muda di berbagai bidangnya. Kemudian puncaknya untuk tahun ini kita desain secara sederhana tetapi khidmat syarat makna. Puncaknya kita laksanakan di Kalimantan Timur di titik 0 Ibu kota. IKN. Ibu kota Nusantara, Pak ya. Betul. Ini sebagai salah satu wujud komitmen anak-anak muda untuk berubah menjadi lebih baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, di setiap lapisan sejarah masyarakat yang bersifat strategis, di situ ada peran anak muda. Tanpa anak muda, perubahan akan sulit terwujud. Nah, maka sebagai wujud komitmen bahwa perubahan ini adalah perubahan yang bersifat futuristik dan juga untuk kepentingan kebaikan, maka anak muda perlu hadir. Bagaimana anak-anak muda terlibat, bagaimana anak-anak muda memberikan pendukungan, bagaimana anak muda merencanakan di dalam menyongsong era baru dengan pergeseran ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Nah, ini sebagai wujud dukungan sekaligus juga menghadirkan anak muda dan spirit kepemudaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, di mana anak-anak muda hari ini yang akan memegang tongkat estafeta kepemimpinan ke depan. Rangkaian kegiatannya kita akan ada kirap dari Imperium Nusantara. Yaitu Imperium Nusantara. Mungkin sobat negeri itu perlu tahu ini, Pak, Imperium Nusantara ini, Pak. Kalau kita baca sejarah, salah satu kerajaan tertua pertama Nusantara itu ada di Kutai. Kerajaan Kutai. Nah, kita harapkan nanti ibu kota Nusantara menjadi imperium kedua dengan dicanangkannya Nusantara menjadi ibu kota baru sebagai titik tolak kemajuan kita sebagai bangsa setelah sekian abad dari kerajaan Kutai Kartanegara waktu itu. Bagaimana perjalanan dari kerajaan Kutai sebagai salah satu kerajaan pertama Nusantara menuju peletakan batu fondasi ibu kota Nusantara, ibu kota Indonesia masa depan, menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya Pak, jadi ada semangat yang mungkin ingin dibawa ke sana. Semangat anak muda ikut membangun Nusantara. Itu yang ingin ditunjukkan Pak di Sumpah Pemuda itu Pak ya. Itu yang menjadi salah satu ruh kenapa pelaksanaan puncak kegiatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini dipusatkan di titik 0 ibu kota Nusantara. Nah, pelaksanaannya nanti dengan
kegiatan upacara dengan khidmat, diawali dengan kirab itu tadi, kemudian juga ada kemah ya, Camping perwakilan camping ya, perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi, dan puncaknya nanti ada upacara sekaligus juga pemberian penghargaan kepada anak-anak muda yang berprestasi. Itu berarti nanti sekarang kita tahu sendiri Pak, Nusantara mulai dibangun, tapi ada satu tempat yang kalau secara fasilitas kita tahu memang belum jadi semua. Ya. Tapi konsepnya pasti akan bagus. Nah ini mereka semua akan merasakan di tempat yang kosong itu Pak ya. Betul. Bakal disulap jadi kota nanti, kotanya anak muda jangan ya. ini, Pak. Yes, ini menjadi titik balik lah sebagai saksi bahwa anak-anak muda memiliki komitmen untuk berubah, karena perubahan itu kan sunnatullah. Ya. Tetapi bagaimana arah perubahan itu menuju lebih baik. Dan itu bisa terwujud dengan spirit, dengan kreativitas, dengan inovasi, dan juga sportivitas yang dimiliki oleh anak-anak muda dan semangat kepemudaan secara umum. Itu nanti seluruh 34 provinsi akan datang ke IKN nanti Pak. Betul, ya. Dan akan dibuka langsung oleh Pak Menteri, termasuk Pak Niam juga nanti. Pak Menteri, insya Allah. Mudah-mudahan Presiden berkenan, tetapi sedang proses komunikasi. Oke, kalau kita boleh tahu Pak, apa sih Pak suguhan utamanya nanti Pak di sana? Kan kita tahu nih ada camping dan sebagainya. Nanti mungkin apa sih puncaknya? Kalau dulu Kongres Pemuda puncaknya adalah Sumpah Pemuda. Nanti ketika Sumpah Pemuda ini setelah ada rangkaian acara puncaknya apa ini Pak? Ya, itu masih rahasia. Itu rahasia. Sobat Negeriku, rahasia. Jadi tunggu tanggal 28 Oktober nanti baru kita tahu ini Sumpah Pemuda apa ini nanti ini. Ya, yang pasti kan dilaksanakan dengan khidmat, dengan sederhana. Karena memang tempatnya nggak mungkin digunakan untuk kegiatan yang bersifat massal ya, dengan keterbatasan area. Akan tetapi di tengah kesederhanaan akan ada semangat besar yang melegenda dan sekaligus juga historical ya, bagi titik balik keberperanan anak muda di dalam mewujudkan IKN baru sebagai atau ibu kota negara baru sebagai salah satu pusat aktivitas pemerintahan yang nanti diharapkan menjadi mercusuar ya kebangkitan Indonesia pada milenium kedua ini. Karena kita juga punya bonus demografi itu Pak, harus kita maksimalkan betul sekarang itu Pak. Ya. Bonus demografi plus teknologi digital yang akseleratif, maka pemerintahan digital mau tidak mau, suka tidak suka akan kita hadapi. Dan itu adalah anak muda. Untuk menyambut Indonesia Emas 2045 nanti. Ya. Mungkin ini Pak, ada pesan khusus Pak untuk pemuda-pemuda di seluruh Indonesia Pak menjelang Sumpah Pemuda ini. Ya, terima kasih rekan-rekan anak-anak muda. Indonesia adalah milik rekan-rekan. Indonesia menuju 100 tahun tinggal 23 tahun. Dan kalau rekan-rekan hari ini usia 20-an tahun, maka tinggal butuh 23 tahun, artinya usia 40-43 tahun, rekan-rekan mengalami 100 tahun Indonesia, dan usia 40 adalah usia permulaan untuk menjadi pemimpin di seluruh lapisan. Artinya 2045 adalah milik pemuda hari ini. Ayo kita kencangkan niat untuk bangkit bersama menuju Indonesia maju. Oke, itu tadi bangkit bersama menuju Indonesia maju maksudnya Pak ya. Saya tuh lupa tadi Pak, ada satu harusnya pesan yang harus kita ucapkan ke teman-teman pemuda tadi ini. Biasanya kan sebelum buka acara kan Bapak selalu bilang salam pemuda kan gitu Pak. Apa yang harus saya jawab itu Pak? Maju. Nah, salam pemuda, maju. Itu tadi Sobat Negeriku ngobrol-ngobrol bareng Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI, Pak Asroni Amsoleh. Kita udah bicara panjang lebar soal Sumpah Pemuda.
Dan kita akan segera menyambut Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun 2002 ini. Akan dipusatkan di IKN di Kalimantan Timur. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita. Nanti kita akan jumpa lagi dengan narasumber yang lain, dengan tema yang lain, tetap di podcastjpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor.